Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Pemirsa TV MUI Kota Bekasi yang berbahagia dimanapun Anda berada, mari kita bersama merenung kembali. Ada ayat-ayat yang perlu kita kaji, perlu kita dengar, perlu kita tadaburi, di mana ayat ini sering kita baca, sering kita dengar, bahkan mungkin sering diulang-ulang. Yang pertama itu ada 4 golongan yang dimana manusia itu dirindukan oleh sorga. Kalau sorga itu dirindukan oleh manusia, itu pasti setiap manusia merindukannya. Tapi kalau sorga merindukan kepada 4 golongan manusia, itu sangat luar biasa. Mungkin diantaranya mudah-mudahan kita pendengar yang mengkaji setiap saat, setiap waktu, di mana kita merindukan apa yang kita inginkan dalam setelah kehidupan ini, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dirindukannya oleh surga. Dalam prolog atau referensi yang saya sampaikan tadi dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 184 itu di ujung ayat mengingatkan, kata Allah, wa antasumu. Yang pertama itu berpuasa kalian, orang Islam, orang yang beriman, khairul lakum, itu lebih baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, bila kalian tahu. Mungkin yang belum tahu itu akan bertanya, ada apa di sana gitu. Banyak hal sebenarnya yang perlu kita lihat. Kalau dalam prolog yang saya sampaikan tadi, melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan sungguh sangat luar biasa bagi orang yang melakukan dengan sesempurna mungkin. Ada satu keterangan yang membuat kita tercengang. Dalam satu keterangan itu, man soma yauman, siapa yang puasa baru satu hari saja, sekarang sudah beberapa hari misalkan, fi sabilillah, di jalan Allah, ja'alallahu bainahu wa bainan nar, Allah akan menjauhkan dari manusia yang berpuasa itu terhadap api neraka, dijauhkan dari api neraka. Khandakun kama bainas sama'i wal ardh, sejauh antara langit dan bumi. Itu satu hal yang diinginkan oleh manusia, jauh dari api neraka. Karena kita menyadari bahwa neraka adalah tempat yang membuat manusia takut dan merinding, sehingga sering dalam doanya adalah minta dijauhkan dari api neraka. Coba bayangkan, ini kesempatan bagi kita umat Islam. Ada datang bulan Ramadan dan kita mau melaksanakan, baru satu hari saja sudah Allah jauhkan dari api neraka. Khandakun kama bainas sama'i wal ardh, so jauh antara langit dan bumi. Ya mudah-mudahanlah kita yang melaksanakan puasa, yang melaksanakan saum, perintah Allah dengan ikhlas, usaha untuk sempurna dalam melaksanakan puasa dengan kaifiat yang harus kita lakukan, sehingga nilai puasa kita di hadapan Allah sangat sungguh luar biasa.
Karena Nabi sudah mengingatkan dalam, kalau mungkin nilai pahala yang lain malaikat yang menulis, tapi kata Nabi, as-saumu li wa anna ajzi bih, puasa ini untukku kata Allah. Oleh karenanya pemirsa TV MUI Kota Bekasi yang berbahagia, jangan tinggalkan dan jangan sia-siakan kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk melakukan perintahnya. Maka orang-orang yang berpuasa itu dirindukan oleh surga. Yang pertama, orang yang dirindukan, yang berpuasa yang dirindukan atau surga, antaranya adalah di bulan puasa ini ta'lil Quran. Orang yang suka membaca, mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran, bahkan tadabur atas Al-Quran, itu dirindukan oleh surga. Orang yang suka membaca Al-Quran, bahkan Quran itu sendiri yang memohon, yang meminta kepada Allah agar orang yang berpuasa itu fantastis nilai kebaikannya. Apa kata Al-Quran? Ay Rabbi, ya Tuhan kami, lima mana'ta wasyahwat, membaca Al-Quran, menahan makan, menahan lapar di bulan Ramadan, padahal makanannya banyak, makanannya ada, halal, tapi dia tidak makan. Wasyahwat, dan juga menahan syahwat. Bayangkan, yasfa'ani fih, maka syafaatan gitu. Allah Subhanahu wa taala dengan mengizinkan mereka diberikan syafaat. Begitu juga orang yang puasa, mana'tu ta'am wasyahwat, dia juga tidak makan di bulan Ramadan, padahal makanannya di rumah serba ada, serba enak dan sebagainya, halal, tapi dia tidak makan dan menahan syahwat, hal-hal yang akan membuat puasa batal. Sehingga dengan itu Al-Quran, puasa, memohon kepada Allah, yasfa'ani fi, syafaatan dia. Maka Allah memberikan syafaat dengan izinnya kepada orang yang berpuasa. Sungguh luar biasa. Jadi kesempatan yang baik ini jangan kita sia-siakan. Yang kedua, wahafidil lisan. Ini kadang-kadang kita banyak tidak menyadari hal-hal yang seperti ini. Sepertinya menahan menceritakan hal yang tidak bagus itu sering dilakukan oleh manusia. Mungkin termasuk di dalamnya kita juga sering kadang-kadang yang tidak sadar, sehingga dengan apa yang kita bicarakan padahal itu membuka aib orang. Padahal Nabi katakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka bicaralah seperlunya. Aw liyasmut, kalau tidak diam gitu. Karena orang bilang diam itu emas. Makanya kalau istri saya minta emas, saya diam aja. Karena diam itu emas. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, wa mut'aimil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa atau orang yang memerlukan. Bayangkan, kalau saya membuka di dalam surat yang ke-41, surat Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang berbuat baik termasuk memberi makan, kata Allah, lahum ajrun ghairu mamnun, maka Allah akan memberikan pahala yang tidak putus-putus. Bayangkan, tidak putus-putus walaupun orangnya sudah enggak ada. Itu sangat fantastis. Maka banyak orang-orang di alam kubur sering disampaikan oleh para ulama. Lihat misalkan di dalam surat Al-Munafiqun, surat ke-63 ayat yang ke-10, mereka memohon, meminta kepada Allah akan dikembalikan lagi, agar dikembalikan lagi ke alam dunia. Ketika ditanya, apa yang mau kamu lakukan? Bersedekah, ingin memberikan yang terbaiknya. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang sedikin. Pemirsa MUI TV Kota Bekasi yang berbahagia, kalau kita renungkan ayat ini, memberikan isyarat kepada kita bahwa setiap kesempatan yang baik, kalau bisa diusahakan, jangan disia-siakan. Ya,
apalagi pada saat-saat seperti ini mungkin lapar, mungkin aus, mungkin dan sebagainya, bahkan inginnya jalan-jalan dan sebagainya. Kalau itu memang tidak membuat manfaat bagi kita, ini perlu diperhatikan kembali supaya nilai manfaat yang akan kita raih itu mendapatkan rahmat. Dan bayangkan kalau kita ingin normal gitu ya, masuk surga itu dengan dua syarat. Yang pertama dengan rahmat Allah, yang kedua dengan yang sering kita sebut dengan syafaat Nabi kita Muhammad SAW dengan izin Allah. Hanya dua itu jalan ke dalam surga atau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dalam surat Al-Baqarah, surat Ali Imran tentang orang pada ditanya oleh Allah, misalkan ayat-ayat yang sering kita baca, am hasibtum an tadkhulal jannah, apa mengira kamu bakal masuk surga? Kata Allah, walamma yatikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sya wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu ma nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Bayangkan ayat ini kalau kita renungkan, ironis sekali bagi kita. Kita ditanya seolah-olah ibadah apa yang akan tembus ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibadah apa? Maka di kesempatan yang baik ini, dengan puasa Ramadan di bulan Ramadan, dengan puasa sunatnya, dengan membaca ayat-ayat Allah, yaitu membaca Al-Qur'an, itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita bahwa kita ini dirindukan oleh surga. Maka dari itu kami mengajak, mengingatkan kepada teman-teman pemirsa TV MUI Kota Bekasi yang berbahagia, kalaulah kita tidak sakit atau tidak perjalanan atau tidak ada syar'i yang lain, jangan tinggalkan puasa, karena Nabi mengingatkan al-waqti asmin minad dahabi wal fiddah. Waktu yang singkat ini manfaatkan dengan baik. Kalau dibandingkan dengan intan permata, dibandingkan dengan jabatan, dibandingkan dengan hal-hal yang lain, jauh lebih indah, lebih manfaat, lebih berguna waktu yang kita manfaatkan. Karena waktu ini tiba-tiba. Bayangkan kita perasaan tahun kemarin itu kita merasakan, oh sekarang udah bulan puasa lagi ya. Begitu cepat hari demi hari itu, sehingga kalau kita tidak dimanfaatkan waktu untuk selalu dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah itu bermacam-macam, juga dengan memberikan manfaat yang ada kepada manusia, bahkan ada yang berinfak, sedekah dan sebagainya bagi yang mampu. Oleh karenanya tidak ada alasan untuk tidak selalu berbuat yang terbaik untuk meraih ridho Allah. Karena kalau Allah sudah ridho, jangankan pahala yang akan diberikan, jangankan apa cita-cita yang diinginkan, surga pun Allah berikan kalau Allah sudah ridho. Ini yang menjadi masalah. Pemirsa TV MUI Kota Bekasi yang berbahagia, kita sama-sama saling mencintai di antara kita. Mencintai bukan berarti kita memiliki, tapi cinta karena Allah dan ibadah karena Allah. Harapan kita mudah-mudahan hal seperti ini memang hanya mudah diucapkan, tapi implementasinya adalah mempunyai proses yang panjang, sehingga demi cinta kita di antara manusia, bagaimana proses panjang untuk selalu memberikan yang terbaik untuk kita, khususnya Kota Bekasi yang kita cintai. Ini yang kami sampaikan di kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.